Seorang TKI bernama Rania bekerja di keluarga kaya Arab Saudi dan tanpa disangka menjadi pusat perhatian karena dipercaya membawa keberuntungan bagi majikannya. Namun, ketika ia memutuskan untuk pulang, keluarga itu tak rela melepasnya, bahkan mengejarnya hingga ke bandara. Apakah Rania berhasil merebut kembali kebebasannya? Saksikan kisah penuh drama dan inspirasi ini hingga akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subscribe channel Cahaya Perantauan agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Saya mendoakan para pendengar cerita ini mendapat pahala yang berlipat ganda, dimudahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Hujan rintik mengiringi langkah Rania saat ia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya di terminal bus kecil di desanya. Ibunya memeluknya erat, seolah takut kehilangan putri bungsu yang selama ini menjadi penguat hatinya. Hati-hati di sana, nak. Jangan lupa sholat dan jaga kesehatan, ucap ibunya dengan suara bergetar. Rania mengangguk sambil menyeka air mata, mencoba menahan rasa berat di dadanya. Ia tahu ini adalah pilihan sulit, tetapi demi masa depan keluarganya, ia harus pergi. Dengan membawa koper kecil berisi pakaian sederhana, ia berangkat menuju negeri asing yang hanya ia kenal dari cerita-cerita para tetangganya yang pernah menjadi TKI. Perjalanan panjang membawanya ke Riyadh, kota yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Saat pesawat mendarat, hawa panas menyergap tubuhnya. Rania merasa gugup melihat suasana bandara yang megah dan penuh dengan orang asing berbicara dalam bahasa yang tidak ia pahami. Namun, agen penyalur tenaga kerja yang menjemputnya memberikan senyum ramah, mencoba menenangkan kegelisahan yang tergambar jelas di wajah Rania. Ia hanya berdoa dalam hati, berharap majikan barunya adalah orang yang baik. Ketika tiba di rumah keluarga Sheikh Khalid, rasa kagum bercampur takut menyelimuti hati Rania. Rumah megah dengan pintu besar berukir emas menyambutnya. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ia mampu menjalani pekerjaan di tempat seperti ini. Ia diperkenalkan kepada majikan barunya, Sheikh Khalid, seorang pria parubaya yang tampak berwibawa dengan janggut lebat, dan istrinya, seorang wanita anggun yang memancarkan aura kehangatan. Namun, yang paling menarik perhatian Rania adalah seorang nenek tua yang duduk di kursi roda di sudut ruangan. Tatapan lembut nenek itu segera membuat Rania merasa sedikit tenang. Hari pertama bekerja, Rania sudah dihadapkan pada tugas yang tidak mudah. Ia harus membersihkan ruang tamu yang luas seperti aula dan dapur besar dengan perlengkapan modern yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyalakan mesin pencuci piring, khawatir merusaknya. Namun, dengan bimbingan seorang pekerja senior asal Filipina, ia mulai memahami cara kerja rumah tangga itu. Meski merasa kelelahan, Rania tetap tersenyum, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya soal waktu untuk beradaptasi. Malam harinya, Rania dipanggil ke kamar nenek untuk membantu mengganti selimut dan memberinya obat. Nenek itu memegang tangan Rania dengan lembut dan menatapnya dengan penuh arti. "Terima kasih, nak," katanya dalam bahasa Arab yang diucapkan pelan, namun cukup untuk membuat Rania tersentuh. Dalam beberapa saat, Rania merasa ada kehangatan yang tulus dari nenek tersebut, sesuatu yang mengurangi sedikit rasa rindunya pada ibunya di Indonesia. Beberapa hari kemudian, rasa cemas kembali muncul saat Sheikh Khalid mengajaknya berbicara di ruang kerja. Dengan ekspresi serius, ia bertanya apakah Rania betah bekerja di rumah itu. Rania menjawab dengan sopan bahwa ia ingin memberikan yang terbaik, meskipun hatinya masih belum sepenuhnya yakin. Sheikh Khalid mengangguk perlahan, lalu mengingatkan Rania agar berhati-hati dengan segala tugasnya. Meski nada bicaranya terdengar ramah, ada tekanan tersirat dalam kata-katanya, membuat Rania merasa harus selalu berhati-hati agar tidak mengecewakan majikannya. Hari-hari berikutnya, Rania mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Namun, ada sesuatu yang aneh yang ia rasakan. Setiap kali ia menyentuh sesuatu, baik itu memijat bahu nenek, menyiram tanaman di taman, atau bahkan hanya menyiapkan teh untuk tamu, pujian selalu datang. "Teh ini sangat lezat," kata tamu keluarga. Sementara Sheikh Khalid mengangguk puas melihat tanamannya yang terlihat lebih subur dari sebelumnya. Rania merasa ada hal ganjil, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Di akhir minggu pertamanya, Rania duduk di kamarnya yang kecil sambil menatap foto keluarganya. Ia merasakan campuran rasa syukur dan kerinduan yang mendalam. Di satu sisi,
Ia bangga telah melewati hari-hari sulit di negeri orang. Namun, di sisi lain, ia mulai merasakan bahwa kehadirannya di rumah itu membawa sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya secara drastis. Hari-hari berikutnya di rumah keluarga Sheikh Khalid terasa seperti mimpi aneh bagi Rania. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa terjadi sejak kehadirannya. Suatu pagi, Sheikh Khalid mendapati bahwa tanaman kurma di taman belakang, yang sebelumnya layu dan hampir mati, kini tumbuh subur dengan buah yang mulai bersemi. Ajaib, gumam Sheikh Khalid sambil memanggil seluruh keluarganya untuk melihat. Ini pertama kalinya pohon ini berbuah setelah bertahun-tahun. Mereka semua memuji Rania yang kebetulan menyirami tanaman tersebut minggu sebelumnya. Tanganmu membawa berkah, ucap Sheikh Khalid dengan mata berbinar. Keajaiban tidak berhenti di situ. Pada malam yang sama, nenek yang selama ini hanya duduk lemah di kursi roda, meminta Rania untuk memijat kakinya yang bengkak. Dengan hati-hati, Rania memijat kaki nenek sambil melantunkan doa dalam hati, berharap nenek merasa lebih nyaman. Keesokan harinya, seluruh keluarga terkejut ketika nenek mencoba berdiri dan berjalan beberapa langkah. Dokter keluarga yang datang memeriksa menggeleng-gelengkan kepala tak percaya. Ini seperti keajaiban. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, katanya. Lagi-lagi, semua mata tertuju pada Rania, seolah ia adalah penyebab semua perubahan ini. Rania, yang sebenarnya hanya melakukan tugasnya, mulai merasa bingung. Ia tidak pernah menganggap dirinya istimewa, apalagi membawa keberuntungan. Namun, perhatian yang tiba-tiba tertuju padanya membuatnya semakin waspada. Sheikh Khalid mulai mengundangnya untuk duduk bersama saat keluarga berkumpul. Ia memuji kerja keras Rania di depan tamu-tamu penting yang datang berkunjung. Bahkan, beberapa tamu mulai menanyakan siapa Rania dan dari mana asalnya. Dia adalah anugerah bagi keluarga kami, ucap Sheikh Khalid bangga, membuat Rania merasa canggung sekaligus bingung. Namun, tidak semua perhatian itu membuatnya nyaman. Beberapa pelayan lain mulai menunjukkan rasa iri. Bisikan-bisikan terdengar setiap kali Rania melewati mereka di dapur atau koridor rumah. Apa istimewanya dia? Hanya karena dia beruntung, semua orang mengaguminya, gumam seorang pelayan senior asal Filipina. Rania merasa terasing di antara mereka, meskipun ia tidak pernah berniat mencari perhatian atau pujian. Ia hanya ingin menjalankan pekerjaannya dengan baik dan menyelesaikan kontraknya tanpa masalah. Suasana semakin aneh ketika Sheikh Khalid secara khusus memintanya untuk ikut dalam sebuah acara keluarga besar. Kehadiranmu penting bagi kami, katanya. Rania merasa keberatan, tetapi tidak berani menolak. Saat acara berlangsung, keluarga besar Sheikh Khalid mengelilingi Rania, menanyakan berbagai hal tentang kehidupannya di Indonesia. Salah satu anggota keluarga bahkan menyarankan agar Rania tinggal lebih lama bersama mereka. Kita harus memastikan dia tidak pergi, bisik salah satu sepupu Sheikh Khalid dengan nada serius. Puncaknya terjadi ketika Sheikh Khalid menerima kabar baik tentang proyek bisnisnya. Sebuah proyek real estate besar yang selama ini terhambat karena kendala hukum, mendadak mendapat izin untuk dilanjutkan. Ini semua karena kehadiran Rania, katanya dengan yakin. Ia mulai percaya bahwa setiap aspek kehidupannya yang membaik adalah akibat langsung dari keberadaan Rania di rumah itu. Keyakinan itu berubah menjadi obsesi kecil yang membuat Rania semakin merasa terperangkap. Di balik semua keberuntungan itu, Rania mulai merasa gelisah. Ia rindu keluarganya dan kehidupan sederhana di desanya. Ia sering termenung di malam hari, bertanya-tanya mengapa segala sesuatu yang terjadi di rumah itu selalu dikaitkan dengan dirinya. Ia merasa seperti beban tanggung jawab yang tidak pernah ia minta tiba-tiba dilemparkan ke pundaknya. Meskipun keluarga majikan memperlakukannya dengan sangat baik, Rania mulai merasa bahwa kebebasannya perlahan menghilang. Malam itu, sambil menatap bulan dari jendela kecil di kamarnya, Rania berdoa dengan air mata yang berlinang. Ya Allah, jika benar aku membawa berkah, berikan aku petunjuk. Tapi jika semua ini hanya cobaan, kuatkan aku untuk melewatinya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa situasi ini akan semakin rumit, dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Rania mulai merasakan bahwa kebahagiaan semu yang ia rasakan di rumah keluarga Sheikh Khalid perlahan berubah menjadi beban berat. Hari-harinya dipenuhi perhatian berlebih yang membuatnya merasa tertekan. Setiap langkah yang ia ambil seolah diawasi, setiap tindakan kecilnya dihujani pujian, dan setiap keberuntungan yang terjadi di rumah itu selalu dikaitkan dengannya.
Aku hanya seorang pekerja biasa, bukan pembawa keberuntungan, gumam Rania di dalam hati. Namun, ia tidak berani menyuarakan perasaannya kepada siapapun. Pada malam yang sunyi, saat Rania sedang duduk di kamarnya, memandangi foto keluarganya, air mata jatuh membasahi pipinya. Ia sangat merindukan rumah, ibunya, dan kehidupan sederhananya di desa. Ia teringat tawa adik-adiknya saat mereka bermain di halaman rumah, aroma masakan ibunya, dan suara azan dari masjid kecil di dekat rumahnya. Kerinduan itu semakin menyakitkan saat ia menyadari bahwa kontraknya hampir selesai, tetapi ia belum berani membicarakan kepulangannya kepada Sheikh Khalid. Suatu pagi, setelah sarapan, Rania memberanikan diri mengutarakan niatnya kepada Sheikh Khalid dan istrinya. "Tuan, kontrak saya akan segera berakhir. Saya ingin pulang ke Indonesia untuk bertemu keluarga," katanya dengan suara pelan. Reaksi mereka membuatnya terkejut. Sheikh Khalid terdiam beberapa saat, wajahnya berubah serius. "Rania, kamu tahu kami sangat menghargai keberadaanmu di sini. Apa yang kami miliki sekarang sebagian besar berkat kehadiranmu. Apakah kamu tidak ingin tinggal lebih lama?" tanyanya dengan nada memohon. Rania mencoba menjelaskan kerinduannya kepada keluarga, tetapi respons mereka hanya menambah rasa berat di hatinya. Sejak hari itu, suasana di rumah menjadi canggung. Keluarga Sheikh Khalid mulai menunjukkan sikap yang aneh. Mereka tidak lagi memberikan tugas berat kepada Rania, seolah-olah ingin menyenangkan hatinya agar ia berubah pikiran. Mereka bahkan menawarkan kenaikan gaji yang jauh lebih besar dan memberikan hadiah-hadiah kecil, seperti pakaian mahal dan perhiasan. Namun, bagi Rania, semua itu tidak berarti dibandingkan keinginannya untuk pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Di sisi lain, tekanan dari para pelayan lain semakin terasa. Mereka mulai memperlakukannya dengan dingin, menganggap Rania mendapatkan perlakuan istimewa. "Dia tidak bekerja sekeras kita, tapi lihat bagaimana mereka memperlakukannya," bisik salah satu pelayan di dapur. Rania hanya bisa diam, menahan perasaan yang bercampur antara kesedihan dan rasa bersalah. Ia tidak pernah meminta perhatian seperti itu, tetapi situasinya membuatnya terpojok. Ketegangan memuncak ketika Sheikh Khalid mengundangnya untuk berbicara empat mata di ruang kerjanya. "Rania, kami tidak bisa kehilanganmu," katanya dengan nada tegas. "Kehadiranmu di rumah ini lebih dari sekadar pekerja. Kamu adalah bagian penting dari keluarga kami." Rania hanya bisa menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa tersentuh oleh ucapan itu, tetapi di sisi lain, ia merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang tidak pernah ia inginkan. Malam itu, Rania mengunci pintu kamarnya dan menangis dalam diam. Ia merasa bahwa kebebasannya perlahan direnggut. Ia mulai berpikir, apakah dirinya akan benar-benar bisa pulang, atau ia akan selamanya terjebak di rumah ini? Setiap kali ia mencoba mencari cara untuk berbicara lebih tegas, rasa takut dan rasa hormat kepada majikannya menahannya. Rania hanya bisa berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melewati ujian ini. Di tengah pergolakan batin itu, ia menyadari bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Keluarga Sheikh Khalid tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, dan ia harus menemukan cara untuk merebut kembali haknya tanpa menyakiti perasaan mereka. Namun, ia tahu bahwa waktu terus berjalan, dan keputusannya untuk pulang tidak boleh ditunda lagi. Hari yang dinantikan Rania akhirnya tiba. Kontraknya resmi berakhir, dan ia sudah mempersiapkan segala hal untuk kepulangannya ke Indonesia. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kepergiannya tidak akan semudah itu. Beberapa hari sebelumnya, Sheikh Khalid dan istrinya terus membujuknya agar tinggal lebih lama. Mereka bahkan mengatakan bahwa keluarga mereka akan runtuh tanpa kehadiran Rania. Namun, Rania tetap teguh pada keputusannya. Meski setiap malam ia gelisah memikirkan cara agar bisa pergi tanpa konflik yang lebih besar. Pada pagi hari keberangkatannya, suasana di rumah terasa aneh. Sheikh Khalid tidak terlihat seperti biasanya. Istrinya hanya tersenyum tipis saat mengantarkan sarapan. Rania mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia bersiap meninggalkan rumah, sopir yang seharusnya mengantarnya ke bandara tampak enggan melaksanakan tugasnya. "Maaf, Nona Rania, saya tidak bisa mengantar Anda hari ini," ucapnya sambil menunduk. Rania bingung, tetapi ia mencoba tetap tenang. Dengan koper kecilnya, ia memutuskan untuk memesan taksi sendiri. Namun, saat ia keluar dari gerbang rumah, ia melihat Sheikh Khalid sudah menunggunya. "Rania, kamu benar-benar akan pergi?"
Tanyanya dengan nada yang lebih mirip perintah daripada pertanyaan. Rania mencoba menjelaskan kembali alasannya, tetapi Sheikh Khalid memotongnya. Kami tidak bisa membiarkanmu pergi. Keberuntungan keluarga ini bergantung padamu, katanya sambil menatapnya tajam. Rania merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha tetap tenang. Maaf, Tuan. Saya harus pulang. Keluarga saya membutuhkan saya, jawabnya dengan suara yang hampir pecah. Merasa semakin terpojok, Rania menelepon seorang teman sesama TKI, Aisyah, yang sudah lebih dulu pulang ke Indonesia tetapi memiliki koneksi di Riyadh. Aisyah menghubungkan Rania dengan seorang sopir taksi terpercaya yang setuju untuk menjemputnya di luar gerbang belakang rumah. Dengan hati-hati, Rania membawa kopernya melalui lorong sempit yang jarang dilalui di sisi rumah, berusaha menghindari perhatian siapapun. Ketika ia akhirnya berhasil keluar dari area rumah, ia merasa sedikit lega, tetapi ketegangan masih membayang. Di tengah perjalanan menuju bandara, Rania melihat sebuah mobil hitam besar yang mencurigakan mengikuti taksinya. Hatinya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa itu adalah sopir pribadi Sheikh Khalid. Tiba-tiba, sopir taksi yang membawanya mempercepat laju kendaraan, mencoba menghindari pengejaran. Pegang erat, Nona. Kita harus sampai di bandara sebelum mereka menyusul, ucap sopir itu dengan nada serius. Perjalanan menjadi semakin menegangkan saat mobil di belakang semakin mendekat. Setibanya di bandara, Rania segera turun dari taksi dengan langkah terburu-buru. Namun, saat ia masuk ke terminal keberangkatan, ia mendapati Sheikh Khalid dan keluarganya sudah menunggu di sana. Rania, tolong dengarkan kami. Kamu tidak boleh pergi, kata Sheikh Khalid dengan suara keras, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Rania berhenti sejenak, hatinya berdebar hebat. Ia tidak ingin membuat keributan, tetapi ia tahu ini adalah saatnya untuk bersikap tegas. Dengan keberanian yang ia kumpulkan dari doa-doanya selama ini, Rania berdiri tegap dan menatap Sheikh Khalid. Tuan, saya sangat berterima kasih atas segala kebaikan keluarga Anda. Tetapi saya adalah manusia, bukan jimat keberuntungan. Keberhasilan keluarga ini adalah hasil kerja keras dan doa Anda sendiri, bukan karena saya. Izinkan saya pulang kepada keluarga saya, seperti Anda yang selalu menjaga keluarga Anda, katanya dengan suara bergetar tetapi penuh keyakinan. Kata-katanya membuat Sheikh Khalid terdiam. Istri Sheikh Khalid, yang selama ini hanya diam, akhirnya melangkah maju dan memegang tangan suaminya. Biarkan dia pergi, Khalid. Kita tidak bisa memaksanya untuk tinggal. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita, katanya dengan suara lembut tetapi tegas. Sheikh Khalid akhirnya mengangguk dengan berat hati. Dengan air mata di matanya, ia berkata, "Kalau begitu, selamat jalan, Rania. Kami akan selalu mengingatmu." Saat Rania menaiki pesawat, ia merasa lega sekaligus sedih. Ia tahu, meskipun perjalanannya penuh cobaan, ia telah memenangkan kembali kebebasannya. Di atas pesawat, ia menatap awan di luar jendela sambil berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan. Aku pulang." Saat roda pesawat menyentuh landasan bandara di Indonesia, air mata Rania tak terbendung. Ia menggenggam erat tas kecilnya sambil mengucap syukur berulang kali. Setelah sekian lama, ia akhirnya bisa kembali ke tanah air yang dirindukannya. Namun, meski sudah berada di kampung halaman, bayangan peristiwa di Riyadh masih membekas dalam pikirannya. Tatapan penuh harap dari Sheikh Khalid dan keluarganya menghantui setiap langkahnya menuju pintu keluar bandara. Ia bertanya-tanya, apakah keputusannya meninggalkan mereka adalah langkah yang benar? Di luar terminal, keluarga Rania telah menunggunya. Ibunya langsung memeluknya erat. Tangis bahagia bercampur rindu pecah di antara mereka. "Nak, kau benar-benar pulang," ucap ibunya dengan suara bergetar. Adik-adiknya juga mengerubungi Rania, mengagumi perubahan dirinya. "Kakak kelihatan lebih cantik sekarang," goda salah satu adiknya sambil tertawa. Namun, di balik senyum Rania, ada beban yang sulit ia ceritakan. Pengalaman di Riyadh telah mengubahnya, meninggalkan jejak mendalam di hatinya. Beberapa minggu setelah kepulangannya, Rania mencoba kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Ia membantu ibunya di dapur, menemani adik-adiknya belajar, dan berbincang dengan tetangga yang penasaran dengan kisahnya di luar negeri. Namun, setiap kali ia mendengar suara tamu yang datang ke rumah, ia teringat pada Sheikh Khalid yang selalu mengundangnya untuk duduk bersama tamu-tamu besar. Setiap langkah di sawah mengingatkannya pada taman kurma yang dulu ia rawat.
Perasaan bersalah mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia merasa telah mengecewakan keluarga yang begitu percaya padanya. Satu malam, Rania duduk sendiri di bawah langit penuh bintang. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Aku hanya ingin membantu keluargaku. Tapi kenapa aku merasa seperti meninggalkan beban berat di belakangku? Bisiknya dalam hati. Ia ingat saat nenek Sheikh Khalid memeluknya erat di hari terakhir sebelum ia pergi. Semoga hidupmu penuh berkah, nak, kata nenek dengan mata berkaca-kaca. Kenangan itu membuat air mata Rania kembali mengalir. Keesokan harinya, sebuah paket besar tiba dari Riyadh. Dengan ragu, Rania membuka paket itu dan menemukan berbagai hadiah. Pakaian, perhiasan, dan sebuah surat. Surat itu ditulis oleh istri Sheikh Khalid, berisi ucapan terima kasih yang tulus atas semua yang telah dilakukan Rania untuk keluarga mereka. Kami merindukanmu, tetapi kami juga menyadari bahwa kamu berhak atas kebebasanmu. Semoga hadiah-hadiah ini bisa menjadi pengingat betapa berartinya kamu bagi kami, tulisnya. Surat itu membuat hati Rania hancur sekaligus lega. Ia merasa dihargai meski telah meninggalkan mereka. Dengan hadiah itu, Rania memutuskan untuk memulai usaha kecil di desanya. Ia membuka toko makanan kecil yang menjual camilan khas daerahnya. Ia menggunakan pengalamannya selama bekerja di Riyadh untuk menciptakan hidangan yang lezat dan menarik pelanggan. Dalam waktu singkat, usahanya berkembang pesat. Ia merasa akhirnya bisa memberikan manfaat yang nyata untuk keluarganya tanpa harus pergi jauh dari mereka. Namun, Rania tidak melupakan keluarga Sheikh Khalid. Sesekali, ia menulis surat balasan kepada mereka, mengucapkan terima kasih atas semua pengalaman dan pelajaran hidup yang ia dapatkan. Dalam surat-suratnya, ia menceritakan bagaimana hidupnya perlahan membaik dan bahwa ia selalu mendoakan keluarga tersebut agar tetap dilimpahi keberkahan. Surat-surat itu menjadi jembatan emosional yang menyatukan mereka meski terpisah ribuan kilometer. Rania akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa keberkahan tidak datang dari satu orang, tetapi dari usaha, doa, dan kasih sayang yang tulus. Dengan pelajaran berharga dari Riyadh, ia mampu menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Meski perjalanan hidupnya penuh liku, ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah.